Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Fadila dengan NIM S1E1 19016. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai materi masalah ruang dan keadaan, water jet dan bidak catur. Kemudian mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan. Contoh yang pertama yaitu bidak catur, yang dimana posisi awal pada papan catur, posisi awal setiap permainan catur selalu sama, yaitu semua bidak diletakkan di atas papan catur dalam dua sisi, yaitu kubu putih dan kubu hitam. Yang kedua yaitu aturan-aturan untuk melakukan gerakan, yang dimana aturan-aturan ini sangat berguna untuk menentukan gerakan suatu bidak, yaitu melangkah dari suatu keadaan ke keadaan lain. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah posisi pada papan catur yang menunjukkan kemenangan seseorang terhadap lawannya. Kemenangan ini ditandai dengan posisi raja yang sudah tidak dapat bergerak lagi. Contoh tersebut menunjukkan suatu representasi masalah dalam ruang keadaan, state space, yaitu suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin kita dapat memulai bermain catur dengan menempatkan diri pada keadaan awal, kemudian bergerak dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Sehingga untuk mendeskripsikan masalah dengan baik yang pertama itu mendefinisikan suatu ruang keadaan atau state space, yang kedua menetapkan suatu atau lebih keadaan awal, initial state, yang ketiga itu menetapkan suatu atau lebih tujuan atau goal stage, yang keempat itu menetapkan kumpulan atau aturan. Kemudian beberapa cara untuk merepresentasikan ruang keadaan antara lain yang pertama yaitu graf keadaan. Graf keadaan ini terdiri dari node-node yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menentukan operator node-node dalam graf keadaan saling dihubungkan dengan menggunakan ARC atau busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Adapun contoh dari graf keadaan dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian yang kedua yaitu pohon pelacakan atau pencarian. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Node yang terletak pada level 0 disebut akar. Kemudian node akar itu menunjukkan keadaan awal dan memiliki beberapa percabangan yang terdiri atas beberapa node yang disebut anak. Kemudian node-node yang tidak memiliki anak disebut daun, menunjukkan akhir dari suatu pencarian, dapat berupa tujuan yang diharapkan atau goal, atau jalan buntu atau dead end. Kemudian adapun contoh pohon pelacakan dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian pohon AND/OR. Masalah M dicari solusinya dengan M, kemudian yaitu A OR B OR C OR D. Adapun pohon OR dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian contoh 2, A water jug problem. Ada dua ember masing-masing berkapasitas 4 liter ember A dan 4 liter ember A dan 3 liter untuk ember B. Ada sumber air yang digunakan untuk mengisi air pada ember tersebut. Bagaimana dapat mengisi tepat 4 liter air ke dalam ember berkapasitas 4 liter dan 2 liter pada ember berkapasitas 3 liter. Kemudian di sini kita identifikasi masalahnya. Yang pertama identifikasi ruang keadaan, yang dimana X jumlah air yang diisi ke ember A 4 liter dan Y itu jumlah air yang diisi ke ember B sebanyak 3 liter. Kemudian ruang keadaannya X dan Y keadaan awal dan tujuan keadaan awal kedua ember kosong itu sama dengan 0. Tujuan ember kapasitas 4 liter diisi 2 liter dan ember kapasitas 3 liter diisi dengan 2 liter air. Kemudian penetapan aturan atau rule. Di sini bisa dilihat aturannya, terdapat 12 aturan untuk menyelesaikan soal water jug ini. Kemudian adapun soal dari materi ini yang pertama yaitu dari contoh 1 di atas, bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak. Yang pertama itu kuda yang berada di posisi awal dan jenderal yang berada di posisi C2, di mana terdapat pion di depannya atau posisi 3 atau posisi C3.
Kemudian kita masukkan ke dalam program. Nah, kita masukkan ke dalam program, yaitu di sini yang dimana di sini saya sudah menyelesaikan programnya, langsung saja kita run. Nah, di sini ada terdapat dua soal, yaitu soal kuda dan soal jenderal. Kita masukkan soal pertama. Nah, di sini itu posisi awal kuda adalah G1, yang dimana posisi awal kuda yaitu G1 dan tujuannya ke F3. Nah, kita masukkan tujuannya ke F3. Nah, dapat dilihat kuda sekarang berada di posisi F3. Kemudian kita lanjut ke soal 2. Soal 2 ini yaitu soal jenderal, yang dimana posisi awal jenderal ini adalah C2, dan posisi tujuan jenderal yaitu ke posisi C3. Nah, terdapat pion di C3 harus dipindahkan ke C4. Kemudian kita pindahkan pion yang di C3 kita pindahkan ke C4. Pion telah berpindah ke C4 dan di sini dan posisi jenderal sudah ke C3. Kemudian untuk soal kedua, yang dimana soal kedua ini yaitu dari contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, langsung saja kita masukkan ke aplikasi, yaitu yang dimana di sini kita ketahui volume gelas A dan volume gelas B. Kita run. Kita misalkan yaitu volume gelas A itu langsung saja di sini kita misalkan volume gelas A itu 4 liter dan volume gelas B itu 3 liter. Nah, di sini kita masukkan air gelas A itu 2. Nah, hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.